Halo, jumpa lagi di channel Bambang Sugiarto. Kali ini saya akan membahas tentang sebuah perampokan yang sangat aneh yang terjadi di Erie, Pennsylvania tahun tepatnya 28 Agustus 2003, di mana ada seorang pria yang bernama Brian Douglas Wells berusia 46 tahun yang berprofesi sehari-hari itu sebagai pengantar pizza di Mamaria, di sebuah restoran pizza yang bernama Mamma Mia Pizzeria. Nah, si Brian Douglas Wells ini dengan tenang memasuki sebuah bank yang bernama Bank PNC. Lalu dia mendekati kasir dan menodong kasir untuk menyerahkan uang sejumlah $250.000 yang setara dengan 3 miliar, sambil menunjukkan sebuah tonjolan di dalam bajunya yang dia katakan bahwa itu sebuah bom yang sewaktu-waktu akan meledak. Kasir dengan ketakutan menyampaikan bahwa di bank itu hanya ada uang sebesar $8.702 atau setara dengan 12 juta rupiah. Nah, ini lucunya, si Wells ini mau menerima uang itu, lalu dengan tenang meninggalkan bank tersebut, menaiki mobilnya dan pelan-pelan bergerak menjauh dari bank tersebut. Tak lama berjalan, dia kurang lebih 5 menit 10 menit, dia ini berhenti di sebuah jalan dan menghampiri sebuah batu yang di bawahnya itu terlihat ada sejumlah uang. Ya, ini adalah sebuah kesalahan yang dilakukan West, karena tidak lama setelah itu dia ini sudah dikepung oleh Pennsylvania State Troopers atau semacam penegak keamanan mungkin ya, yang di sana. Jadi dia ditangkap, diborgol dan segera dilakukan interogasi. Nah, si West ini menyatakan bahwa kenapa dia ini melakukan perampokan sambil menunjukkan sebuah surat, bahwa di surat itu ada ancaman dari beberapa orang untuk melakukan aksi perampokan ini. Dan Wells ini menunjukkan bahwa di lehernya itu ada sebuah benda yang diikat pada leher, yang itu dinyatakan sebagai sebuah bom dan sewaktu-waktu akan meledak. Nah, ini anehnya, si Wells ini dengan tenangnya menyatakan bahwa itu bom meledak tanpa ekspresi ketakutan sama sekali. Ini yang mungkin terlihat janggal. Bagaimana tidak seorang pelaku perampokan di lehernya dipasangi bom, tetapi si West ini dengan tenang, santai, dan tidak menunjukkan rasa ketakutan sama sekali. Tapi kenyataan aneh ini tidak lama kemudian segera terjawab, karena sekitar jam 3 kurang lebih 18 menit dari leher si West ini terdengar bunyi semacam bip 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 dan dawar. Jadi bom ini akhirnya meledak, menewaskan si Brian Douglas Wells dengan menyisakan sebuah keanehan. Bagaimana seorang pelaku perampokan dia ini sebagai pelaku membawa bom dan ujungnya dia mati gitu loh. Ini yang menyebabkan terjadinya keanehan itu. Dan setelah itu dilakukan investigasi. Dari beberapa informasi yang dikumpulkan dari Wells tersebut, maka 3 orang yang dimaksud oleh Wells ini segera tertangkap. 3 orang ini adalah Kenneth Burns, William Rothstein, dan Marjorie Dale Armstrong. Mereka ini tinggal tidak jauh dari restoran pizza Mamma Mia Pizzeria, hanya beberapa ratus meter. Jadi kejadiannya itu si Wells ini ketika mengantar pizza ke rumah mereka ini menodongkan senjata dan menyandera si West, lalu memerintahkan West untuk melakukan perampokan dengan tujuan menggalang dana untuk pembayaran terhadap Kenneth Burns untuk melakukan sebuah tugas, yaitu penghilangan nyawa dari ayah Marjorie Dale Armstrong, dengan tujuan setelah nyawa si bapak ini diambil ya sama Kenneth Burns, maka Marjorie ini akan mendapatkan warisan. Hanya saja dari investigasi ke beberapa 3 orang ini, seorang pengacara di sana, Mary Beth Buchanan,
menyimpulkan bahwa si Brian Douglas West ini adalah salah satu pelaku juga. Hanya saja dia tidak mengira bahwa bom itu asli. Jadi dia hanya mengira awalnya itu bom itu palsu. Jadi dia mau melakukan sebagai eksekutor di lapangan untuk melakukan perampokan. Karena berdasarkan pengakuan dari 3 orang tadi, terutama Kenneth Burns, bahwa si Brian Douglas West ini sejak beberapa bulan yang lalu sudah mengulang-ulang cerita atau skenario untuk melakukan perampokan itu. Nah, dari semua hasil investigasi tersebut, si Kenneth Burns ini akhirnya dijatuhi hukuman 45 tahun, akan tetapi dipotong menjadi 20 tahun karena kooperatif melakukan kerjasama dengan polisi untuk mengungkap kasus tersebut. Sedangkan Marjorie Taylor Armstrong divonis dengan penjara seumur hidup plus 30 tahun karena persekongkolan untuk melakukan perampokan dan penggunaan bahan peledak. Sedangkan William Rothstein belum sempat divonis penjara, tahun 2004 meninggal karena penyakit kanker. Jadi satu-satunya yang belum divonis adalah William Rothstein, hanya saja dia ini diidentifikasi sebagai pelaku perakit bom tersebut. Jadi kesimpulan dari pembahasan kali ini, si Wells ini dinyatakan sebagai pelaku juga ya. Hanya saja dia mungkin ada kelalaian atau ya apes mungkin ya. Jadi dia tidak mengira bahwa bom yang dikira itu mainan atau barang palsu ternyata itu asli. Oke, sekian dulu. Mungkin kalian suka pembahasan kali ini. Saya ucapkan terima kasih.